Al-hikmatu tsaniyatu watsalasun. Qala radhiyallahu ta'ala anhu katsiran ma yaltabisul haya al-mahmudu bil jubni al-madmum wal farqu bainahuma anna kulla haya'in hamalaka ala tarki khairin wa waqa'ata bi nafsihi fi syarrin fa huwa al-jubnul madmum wa laysa bil haya' li'anna al-haya' la ya'ti illa bi khairin kama fil hadits. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih senantiasa memberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan untuk bersama kita hadir ke tempat yang mulia ini untuk mendapatkan kemuliaan di waktu yang mulia. Semoga Allah yang Maha Mulia mendatangkan untuk kita kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Melanjutkan daripada hikmah yang ke-32. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan katsiran ma yaltabisul haya al-mahmud bil jubnil madmum. Kebanyakan bahkan dikatakan sangat banyak, karena di sini ada ma menunjukkan kalimat ma litaksir, arti atau makna yang banyak, dikasrah. Kebanyakan tertutupi sifat malu yang terpuji itu dengan al-jubnul madmum, sifat licik atau pengecut yang tercela. Bisa dikatakan sangat banyak atau bedanya sangat tipis. Orang yang mempunyai sifat malu sama orang yang dikatakan memiliki sifat licik, sifat pengecut yang tercela. Tipis, bedanya sangat tipis. Perbedaan antara keduanya ini apa? Antara haya, sifat malu dengan sifat pengecut, malu yang terpuji dengan pengecut yang tercela. Apa bedanya? Anna kulla haya'in hamalaka ala tarki khairin wa waqa'ta bisababihi fi syarr. Semua malu yang dikatakan malu, tapi sebetulnya dia bukan malu, melainkan pengecut. Bahasa nyebutnya, ngomongnya malu. Makanya dikatakan malu sama pengecut, malu yang terpuji sama licik atau pengecut yang tercela tipis. Bedanya, nah di sini, gimana bisa mengetahui kalau seandainya sifat ini mendorong diri seseorang kepada semua
yang membuat orang itu terjatuh, terperosok pada kejelekan, atau semua sifat malu yang mendorong orang tersebut atas meninggalkan perbuatan yang baik. Maka ini bukan dinamakan malu, melainkan itu tadi pengecut, berkedok malu, licik, tercela. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan dinamakan malu ya, tadi contohnya semua yang mendorong seseorang meninggalkan kebaikan, justru dia jatuh kepada keburukan. Ini bukan dinamakan malu, tapi licik yang tercela, pengecut lah bahasa kita tuh ya, lebih mudah dipahami, pengecut. Cemen kalau bahasa orang muda ya, cemen gitu. Mungkin cemen pengecut itu bedanya tipis. Contoh, kenapa kamu, misalnya ada yang mengajak, atau ada orang yang mengajaknya kepada kebaikan. Ayo kita hadir majelis di Masjid Al-Ma'arif. Kata yang diajak, malu aku masuk ke masjid tuh. Bukan malu, itu pengecut namanya. Pengecut tercela. Loh, kenapa seperti itu? Karena kalau yang namanya malu, haya atau malu, seperti yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis, al-haya la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu mesti mendatangkan kebaikan. Sifat malu pasti mendatangkan kebaikan. Nah ini tadi kan diajak ke masjid, diajak hadir majelis, ditanya kenapa tidak melakukan kebaikan. Kalau dia jawabannya malu, itu bukan malu, tapi itu pengecut yang tercela. Kalau memang malu, pasti mendatangkan kebaikan. Tidak mungkin malu membuat orang itu menjadi tidak baik. Nah ini malu yang terpuji. Kalau ada itu pada diri kita sifat tersebut, maka jaga, pertahankan, minta sama Allah selalu diabadikan pada diri kita sifat malu ini. Karena di zaman saat ini banyak yang paling hilang dari kita umat manusia apa? Ini sifat malu. Andaikan ada pada diri kebanyakan muslim mukmin sifat malu ini, maka akan banyak pada mereka mendapatkan kebaikan. Hatta dalam berpakaian ya. Sebaik-baik pakaian kata Allah di dalam Al-Quran, pakaian takwa. Maksudnya pakaian sebagaimana yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad, menutup aurat, pakai gamis, pakai jubah. Coba kalau lagi pakai baju gamis, kopiah putih, songkok, diajak masuk ke karaoke ya. Pakai gamis, pakai jubah, pakai kopiah, pakai syal, pokoknya pakaian takwa, pakaian muslim. Diajak ke karaoke, masuk ke tempat karaoke.
atau tempat tidak baik? Kira-kira kata yang pakai baju gamis itu apa? Maukah dia dengan busana seperti itu? Berarti pakaian itu bagus atau tidak? Bagus, baik. Dia akan mengatakan ngawur, malu aku pakai baju kayak gini. Nah, masih ada malu dia. Malu itu mendatangkan baik enggak? Akhirnya dengan sebab dia malu enggak, jadi dia masuk ke tempat yang tidak baik. Ya. Tapi kalau untuk mendatangkan kebaikan dibilangnya malu, itu pengecut namanya, bukan malu. Karena malu mendatangkan kebaikan. Ya, Nabi SAW yang menjelaskan itu sebagaimana yang tertera di dalam hadis. Kenapa tidak sholat berjamaah? Malu aku masuk ke masjid karena sudah lama tidak ke masjid. Bukan malu, itu yang betul. Karena malu mendatangkan kebaikan. Pegang Al-Quran berjalan dari rumah ke masjid, dia punya Al-Quran sendiri misalnya. Atau dia memegang tasbih sambil berzikir berjalan. Lalu disimpannya, hatinya, dirinya berkata, malu aku nanti dilihat orang, nanti dikira so alim lah, so ahli ibadah. Nah, bukan malu, ente pengecut tuh, perbuatan tercela. Kalau malu, tetap kamu akan melakukan yang kamu lakukan daripada ibadah tersebut, karena dengan itu mendatangkan kebaikan. Yang tahu kamu tuh dengan hatimu ya kamu dengan Allah gitu. Nggak usah ngurusin orang. Kenapa pikiran kita ngurusin orang? Mikirin yang nggak kita ketahui di pikiran orang. Salahnya di kita ya. Salahnya di kita. Belum tentu yang kita pikirkan berpikir seperti yang kita pikirkan. Alasannya malu. Yuk hadir ke sana ya, ada perkumpulan malu. Bukan malu. Kalau malu mesti dia hadir. Kalau malu malah kalau tidak hadir dia mah. Nah itu baru malu namanya. Itu baru namanya malu. Jadi kalau malu, kalau tidak ada mendatangkan kebaikan akhirat, itu bukan dinamakan sifat malu. Makanya Nabi di dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Idza ma tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu sudah hilang rasa malu pada dirimu, lakukan apa yang mau kau lakukan. Berbuatlah apa yang kamu ingin perbuat. Karena udah nggak ada sifat malu. Orang kalau udah nggak punya sifat terpuji, malu itu sifat terpuji, Pak. Malu itu sifat yang sangat disukai sama Allah. Bagian daripada sifat yang dicintai dan disukai Allah. Maka kalau sudah hilang ini sifat, ya Allah, manusia akan menjadi liar. Dia tidak peduli lagi sama nasihat. Dia tidak peduli lagi dengan Al-Quran. Dia tidak peduli lagi dengan tuntunan Nabi besar Muhammad. Dia nggak peduli lagi dengan nasihat. Karena sebab sudah hilang sifat malunya. Nabi kita itu paling malu, pemalunya manusia paling besar sifat malunya Nabi kita Muhammad. Bahkan malunya Nabi itu ngalahkan wanita atau seorang gadis yang lagi dipingit. Kalau dipingit ya,
wanita yang dipingit. Malunya Nabi kita Muhammad mengalahkan sifat pemalunya gadis yang masih perawan. Maksudnya gadis yang zaman dulu. Kalau zaman sekarang gadis, banyak rasa malu udah hilang. Laki perempuan mesti punya sifat ini. Mau dia masih muda atau sudah berusia, mau laki perempuan, mesti ada pada sifat terpuji pada diri kita. Namanya haya, sifat malu. Tapi diperkuat ini sifat malu dari dua jenis kelamin yang mesti keduanya harus ada pada diri mereka. Sifat malu ini laki dan perempuan, wanita 2 kali lipat dari laki-laki, 3 kali lipat dari kaum laki-laki, 100 kali lipat dari kaum laki-laki. Persentasenya malu pada wanita harus mengalahkan ratingnya laki-laki. Kalau kita punya malu 20%, maka 80%-nya itu sebagai penggenap 100% sifat malu harus ada pada perempuan. Tapi lihat fitnah zaman yang sudah merasuk pada wanita muslimah di masa kita saat ini. Kemana sifat malunya? Kemana rasa malunya? Allah berikan pemahaman. Malu kalau sebagai anak tidak di mata orang tua tidak berbakti. Malu kalau seandainya sebagai seorang anak mengabaikan semua perintahnya selain perintah Allah untuk anak ke orang tua. Nah, tolong belikan bapak, tolong belikan ibu, tolong ambilkan, tolong ini, tolong itu, kata orang tuanya. Nah, dia lagi sholat wajib. Nah, maka dalam hal ini hak Allah mesti didulukan. Tapi kalau dia lagi sholat, tapi sholat sunnah, batalkan kalau orang tua memanggil. Batalkan kalau dipanggil sama ibu bapak, walaupun kamu dalam sholat, tapi sholatnya sunnah. Kalau dia pertahankan sholatnya, ini sholat ini bukan main catur, bukan main domino, sholat menghadap Allah. Tapi sholatnya sunnah, dipertahankannya, berarti itu anak kepada orang tuanya tidak malu. Musibah itu kalau sudah putus rasa malu pada diri kita. Sifat malu ini sifat terpuji, ciri orang yang beriman. Beda dengan jubun, pengecut, licik yang tercela, itu sifat orang munafik. Nah, Nabi dalam hal ini sifat yang dinamakan jubun. Jubun itu licik ini, bukan malu, licik atau pengecut tercela. Nabi itu berlindung kepada Allah, minta perlindungan dari sifat ini. Makanya dalam hadis Nabi itu di dalam doanya akan sifat ini beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat sumpah. Berlindung kepada Allah dari sifat sumpah, boring, stres. Walaupun itu akan hinggap pada diri setiap manusia. Cuma bedanya ada. Sumpah orang beriman nggak sama dengan sumpahnya orang munafik atau orang yang tidak beriman. Sumpahnya orang yang beriman, Nabi itu pernah sumpah
Pernah. Tapi bagaimana Nabi bersikap? Nabi kalau lagi datang banyak masalah, ambil wudhu, sholat. Nah, ini ciri orang yang beriman. Ya, kalau ciri orang yang tidak beriman, lagi sumpah, kagak sumpah, pesta. Pokoknya jauh dari Allah. Nah, ini sumpahnya orang yang tidak beriman atau orang yang munafik, ahli maksiat. Dia melakukan kelalaian. Bukan yang mubah. Kalau yang dia bilang sumpah lagi mau, aneh mau mancing. Ayo mubah mancing, nggak apa-apa. Yang hobi mancing. Tapi yang tidak dibetulkan kalau alasan sumpah minum minuman keras ke tempat yang nggak seharusnya didatangi, alasannya sumpah. Itu ciri-ciri orang yang bukan beriman. Nah, Nabi berlindung dari sifat ini, diajarkan kita oleh Nabi Muhammad. Baca ini doa sekali pagi, sekali menjelang petang maghrib. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat sumpah dan sedih. Karena orang kalau sedih, pikiran jernihnya bisa hilang. Sehat di dalam berpikir bisa berkurang. Dan tidak akan timbul semangat untuk melakukan aktivitas. Bahwa sedih, apa yang dipikirkan? Kalau sedih di dalam memikirkan kekurangan, kesalahan, dosa yang ada pada diri kita, mesti setelah itu harusnya semangat dong. Kalau sedih mikir ke urusan dunia, untuk apa disedihkan? Karena yang mengurus mentadbir ini dunia sudah menjamin apa yang kau pikirkan. Ente sedih masalah rizki, ente sedih masalah finansial, tidak Allah yang menjaminnya. Semua dijamin sama Allah. Jangankan kita yang beriman kepada yang kagak beriman aja dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada melata yang menginjakkan kaki, yang merayap berjalan atau di atas perut bumi ini kecuali rizkinya aku yang tanggung, aku yang ngatur, aku yang menentukan. Bukan urusan kita. Kita ini urusan kita dalam urusan rizki ikhtiar, cari, usaha, kerja, hati tawakal. Berapa banyak orang yang lepas tawakal gara-gara ngejar target, ambisi. Satu langkah kan kalian dapat, belum rezekinya. Apa yang mau stres, sedih. Nabi berlindung dari sifat itu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat tidak ada semangat, lemah, merasa tidak mampu, gak percaya diri, gak optimis. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat itu. Biar semangat, biar percaya diri, pede, biar selalu optimis, yakin, baik sangkanya kuat kepada Allah. Itu yang ada pada ciri orang beriman. Tapi kalau menyerah, Nabi berlindung dari sifat wal kasal, dari sifat malas. Juga Nabi berlindung dari sifat pemalas. Wa a'udzubika minal jubni, ada jubun disebutkan dalam ini. Dan aku berlindung kata Nabi Muhammad kepada Allah dari sifat apa? Al-jubnu, pengecut, licik.
Nabi berlindung dari sifat. Kenapa? Karena ini sifat pengecut licik, ini sifat orang munafik. Nabi berlindung, makanya Nabi berlindung dari sifat itu. Nabi ajarkan, Nabi kasih tahukan kepada kita, sifat pengecut itu sifat bukan orang yang beriman, sempurna iman, bukan, itu orang yang munafik. Tidakkah Allah menjelaskan itu sifat ini dalam Al-Quran? Pengecut tercela dalam Al-Quran Allah ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka orang munafik, kata Allah, mengambil sumpah, menjadikan janji dan sumpah mereka kepada Nabi sebagai perlindungan, tameng, benteng. Apa sebab? Kalau tidak seperti itu, mereka nanti akan dimusuhi, diperangi, ditawan, diambil hartanya. Makanya mereka ikutlah bersumpah, ikutlah berjanji supaya tidak dijadikan musuh Islam, supaya tidak diperangi, supaya tidak dijadikan tawanan muslimin. Supayanya itu namanya pengecut. Ada supayanya. Ittakhadhu aymanahum junnah, oleh sebab itu mereka ikut ambil sumpah dengan Nabi, ikut ambil perjanjian bersama Nabi dan kaum muslimin supaya mereka tidak ditawan, tidak diperangi, tidak diambil harta bendanya. Itu pengecut, sembunyi di balik sumpah. Itu sifatnya orang Nabi berlindung. Fasaddu an sabilillah, fasaddu an sabilillah, dan mereka orang-orang ini menghalangi orang lain untuk mereka yang menuju kepada Allah, berjihad di jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Perbuatan itu perbuatan yang sangat buruk yang mereka lakukan, orang munafik. Pada ayat yang lain Allah berfirman, minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Bukhl itu kikir. Aku berlindung kepada Allah, kata Nabi, dari sifat pengecut dan sifat kikir. Sama, sifat kikir itu sifat bukan orang mukmin yang punya, tapi orang munafik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, humul ladzi yaquluna la tunfiqu. Mereka, kata Allah, siapa? Orang munafik. Yaqulun, mereka berkata, la tunfiqu, la tunfiqu, jangan kalian keluarkan harta. Artinya kikir. Tuh, yang Nabi berlindung dari ini sifat. Ya, karena sifat orang munafik seperti itu. Kalau keluarkan harta berat, apalagi di jalan Allah. Karena gambarannya mungkin seperti ini ya. Belum dapat merasakan imbalannya, detik itu dia keluarkan dapat langsung imbalan. Beda kalau dari perkara dunia, kamu beli baju, keluar duitmu, tapi kamu dapat imbalan baju, kamu rasakan. Kamu beli kendaraan, kamu keluarkan duitnya, kamu dapat kunci dan kendaraan, bisa kamu rasakan, kamu pegang, kamu jalan. Kamu keluarkan harta di jalan Allah, apa yang pegang nih? Apa yang ku dapat? Apa yang ku rasakan? Mungkin bedanya di situ. Makanya berat mengeluarkan di jalan Allah. Ini harta kita. Nanti, bukan saat ini. Allah itu tahu kalau kamu dikasih, dibalas langsung seketika, nanti kau habiskan semua hartamu tujuan untuk dapat balasan. Ayo, nggak baik jadinya. Dia bersedekah supaya dibalas lebih sama Allah.
Anak mau bersedekah 500.000 supaya dikasih 5 juta. Salah niat nih orang. Sedekahnya sudah, keluarkan sudah harta semata untuk Allah. Nanti di akhirat baru dikasih sama Allah, dibalikkan lagi. Dan tidak berkurang, bahkan berlipat ganda dikasih sama Allah. Jadi orang munafik punya sifat ini, kikir. Nabi berlindung dari sifat kikir. Humul ladzi yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfadu. Jangan kalian keluarkan harta benda kalian terhadap apa yang diarahkan atau apa yang kepada mereka yang ada di sekitaran Nabi Muhammad, untuk mereka berjihad fisabilillah, untuk mereka saling bahu-membahu, untuk mereka saling membantu. Jangan. Kata orang munafik yang diajak pelit kikir siapa? Ya orang mukmin, orang Islam yang ada di Madinah itu juga. Musuh dalam selimut. Untuk yang tidak tahu, bagi Nabi itu musuh yang nyata. Humul adu, hati-hati, mereka itu musuh yang sebenarnya, kata Allah. Orang munafik ya, orang munafik. Hatta yang satu, sampai mereka itu menyerah, sampai mereka bubar dari perkumpulan, sampai mereka kembali. Jangan keluarkan harta. Ini kata orang-orang munafik, ngajak orang untuk kikir. Kita punya sifat kikir aja berarti tertanam pada diri orang itu, pada diri kita. Ciri-ciri orang munafik, bagaimana bisa mengajak orang lagi? Betul. Udahlah pelit sama diri sendiri. Udah pelit lah kau diri punya sendiri. Jangan kau ajak orang juga untuk pelit. Parah kau nih punya penyakit di hatimu. Udah pelit pada diri, udah kikir sama diri, ngajak orang lagi. Jangan sampai mengeluarkan harta. Itu jelas-jelas sifat munafik. Karena Allah kasih tahu dalam Al-Quran. Alladzi yaqulu la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadu. Kata Allah bilang kepada Nabi Muhammad, walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Di sisi Allah perbendaharaan yang enggak pernah habis. Banyak harta kekayaan. Yang kasih kau harta itu siapa? Yang kasih kamu kekayaan itu siapa? Lillahi khazain. Di sisi Allah ada perbendaharaan, laci. Kekayaan apa semua milik Allah. Bisama fil ardh, milik siapa? Walakinnal munafiqin la yafqahun. Tapi orang-orang munafik enggak paham perihal seperti itu, mereka enggak ngerti, kata Allah. Makanya mereka menyimpan sifat kikir. Tidak mau dia mengeluarkan harta, berat juga. Kalaupun mau tuh lepas, ibarat tuh masih bertarik-tarikan dulu sama orang yang terima, baru itu sudah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya ayyuhalladzina wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Infakkan, kata Allah. Jangan halangi dirimu kalau mau berbuat baik dalam sedekah. Keluarkan hartamu, kata Allah, sebelum datang waktu. Ini Allah kasih teguran. Kau mau berinfak, infak. Kau bersedekah, sedekah. Mau keluarkan harta sebelum datang waktu yang kamu sudah melihat ajal dan tempat kembalimu. Kau sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau berbuat apa ya? Gerakin jari aja nggak bisa. Sadar yang ada di sekitarmu aja udah nggak lagi tahu siapa, karena kamu sudah melihat bakwan. Israel udah datang menuju kita, udah mengarah. Tinggal nunggu time-nya aja. Tapi sudah dilihatkan sama Allah kemana tempat kembalimu di akhirat, ini rumahmu nanti di akhirat. Itu
Itu saat-saat yang paling mencekam sebelum roh ditarik. Tahu apa yang diinginkan oleh mereka yang dengan kondisi sakrat itu? Hah? Mau tahu kan? Allah kasih tahu pada kita dalam Al-Quran. Dikasih tahu sama Allah. Apa bilang Allah? Mereka mengatakan, ini yang lagi sakrat ini, dijelaskan sama Allah. Ain akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, andai ada kesempatan sebentar aja dikembalikan dulu ke bumi, ke hidup lagi, bentar. Enggak lama, bentar itu maknanya. Ini kalau dalam hukum fikih kalimat sebentar lahdoh. Nah, gimana saya gambarkan ya? Nah, misal saya pinjam HP sebentar, pinjam punya teman, boleh nggak pinjam HP sebentar? Dikasih pinjam sama teman saya, diambilnya lagi, nah itu sebentar namanya. Tapi kalau minjem lebih dari gambaran yang saya contohkan, itu bukan sebentar, itu namanya di atas sebentar, berwaktu itu namanya. Kalau sebentar itu sudah dipegang, diambilnya lagi, nah itu sebentar namanya. Makanya dalam hukum fikih, nifas, darah nifas yang keluar bagi perempuan habis melahirkan, paling sedikitnya mujjah itu sebentar, lahdoh, sekali dia bernapas, keluar darah, habisnya selesai. Paling lama 60 hari. Nah, kalimat sebentar itu sebentar betul. Ini orang yang udah sakarat, dia ngelihat tempat kembali, dia ngelihat malaikat tinggal cabut nyawa. La in akhartani ila ajalin qarib fa ya Allah, sebentar saja Allah. Tolong ya Allah, sebentar kembalikan aku, jangan ambil nih roh. Sebentar, sesaat aku akan bersedekah. Bukan sholat, bukan baca Quran, bukan silaturahim, bukan ke masjid. Fa'asaddaqo, ku keluarkan semua hartaku, jangankan sedikit, semua ku keluarkan. Itu yang akan dilakukan sama orang yang udah Israel tinggal narik nyawanya, tapi belum mati. Lihat ya, Allah kasih tahu kita kepada Al-Quran. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita ini paham sama Al-Quran nih. Allah kasih pemahaman untuk kita punya hati, mudah-mudahan dengan apa yang kita baca terhadap Al-Quran, dan dimudahkan kita mudah-mudahan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Fa'asaddaqo wa akum minas sholihin. Habis itu mati karena ada apa-apa ya Allah, paling tidak aku sudah bersedekah dan aku mudah-mudahan menjadi orang yang soleh. Tahu jawab Allah? Apa nih jawab Allah? Wala yuakhirullahu nafsan. Tidak, sama sekali tidak. Ini sudah minta sebentar aja dah, atau kalau sudah tiba waktu ajalnya, kata Allah, tidak ada kesempatan walau sebentar, kata Allah. Kenapa? Tanya kan, kenapa Allah nggak kasih tahu, nggak mau ngasih kesempatan? Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kau lakukan kalau dikembalikan sebentar tadi. Ini orang munafik itu gitu, Pak. Ya Allah, sebentar aja nih mau sedekah. Nah, dikasih sama Allah, bukan lagi sebentar, sehari. Balik lagi dia bikin ulah, gak mau lagi dia bersedekah, gak mau lagi dia berbuat baik. Ya sudahlah. Yang maha tahu siapa dalam hal ini? Yang ngomong yang minta, atau yang nyiptakan itu orang yang minta? Kita ini semua ciptaan Allah, paksaan hukum Allah. Udah gak usah mengeluarkan kata. Bilang Nabi, 70 iblis diutus.
majlis 10 orang, jangan sampai keluar 1 rupiah. Allah, saking besar kemuliaan dan fadilah ini di jalan Allah, 70 syaitan dia kita tidak mengeluarkan. Malu kita kepada Allah, kepada Nabi, kalau seandainya semua yang mendatangkan kebaikan akhirat kita abaikan. Mudah-mudahan sifat ini selalu ada pada kita, selalu ada pada istri kita, pada anak kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhrij min qulubina kulla ghadrin fid dunya wa kulla mahalin khalqi min bina ila maqsiyatik sunu ala ta'atik. Ayuhal baina tahaqqum ma'rifatikal khassa muhabbatikal khalisah. Barik lana fi baqiyati sya'ban malin ramadan. Aina nasiyam wal qiyam wa qadam min azab wa mahram minha wa matam rahmatika ya arhamar rahimin. La dunya wa ala kulli shay'in salih wa ala man wasil imam al haddad wa ala ya bi